Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semua kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kudus dimanapun kalian semua berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran fikih kelas 9 semester Gasal. Namun sebelumnya akan kami sampaikan tentang kompetensi dasar selama semester Gasal kali ini. Yang pertama ada menerapkan ketentuan penyembelihan binatang. Nah, kemudian yang kedua ada menganalisis ketentuan kurban, akikoh. Yang ketiga menganalisis ketentuan jual beli, khiyar dan kirot. Yang keempat menganalisis larangan riba, dan yang terakhir ada menerapkan ketentuan ariyah dan wadi'ah. Baik, langsung saja kita memasuki materi pertama, yakni tentang penyembelihan binatang. Pernahkah kalian menyaksikan atau melihat prosesi penyembelihan binatang? Tentunya di antara kalian banyak yang sudah pernah melihat secara langsung bagaimana prosesi penyembelihan binatang. Nah, kenapa ketika kita mau memanfaatkan binatang atau daging binatang harus melalui proses penyembelihan binatang terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus pahami bahwa agama Islam adalah agama yang menganjurkan kita untuk menyayangi sesama makhluk lain, termasuk di sini adalah binatang atau hewan. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin memanfaatkan daging binatang, tentu harus melalui proses penyembelihan terlebih dahulu. Nah, semua manusia tentu menyukai daging binatang, baik itu daging ayam, kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa? Karena di dalam daging itu tentu mempunyai banyak protein atau mineral, bahkan vitamin. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa tidak semua binatang yang ada di bumi ini adalah bisa kita konsumsi. Artinya tidak semua binatang yang ada di bumi ini adalah halal untuk kita makan. Di kelas 8 kita pernah belajar tentang materi makanan halal dan haram, termasuk di dalamnya ada binatang yang halal untuk dimakan, ada binatang yang haram untuk dikonsumsi. Nah, di sini kita fokus binatang yang halal untuk kita makan. Nah, ketika binatang itu halal, maka bisa kita sembelih. Nah, sekarang apa sih sebetulnya tujuan kita belajar menyembelih binatang? Nah, tentunya kita semua diharapkan setelah kita belajar penyembelihan binatang, para siswa bisa memahami atau mengerti tata cara menyembelih binatang dengan benar sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Ketika kita menyembelih binatang sesuai dengan ketentuan syariat ajaran agama Islam, maka daging yang kita konsumsi ini menjadi baik, halal, bahkan lezat untuk kita makan. Nah, berikutnya mari kita amati gambar berikut ini. Kita fokus pada binatang atau pada leher binatang tersebut. Nah, di sini yang perlu kita persiapkan saat kita mau menyembelih tentunya mental kita, ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya keberanian yang tinggi, tentu kita tidak bisa melaksanakan penyembelihan itu dengan baik dan benar. Mentalnya adalah sangat dibutuhkan sekali saat kita mau menyembelih binatang tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki pengertian tentang penyembelihan binatang. Di sini ada beberapa definisi yang perlu kita pahami. Yang pertama, penyembelihan itu adalah memutus jalan makan, minum, nafas, urat nadi pada leher binatang yang disembelih, tentunya dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Kemudian ada definisi lain, penyembelihan itu adalah memotong tenggorokan atau tempat perjalanan makan dan minum, yakni dengan maksud untuk melenyapkan nyawa atau roh binatang. Ada definisi yang lain,
Di sini penyembelihan adalah perbuatan yang menyebabkan kematian yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya dengan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Nah, intinya definisi atau pengertian penyembelihan binatang di sini adalah bahwa penyembelihan itu adalah memutus jalan makan, minum, atau dalam ilmu fikih dikatakan al-mari. Kemudian terputus juga saluran pernafasan atau dalam ilmu fikih dikatakan al-hulkum. Nah, tentu dengan menggunakan alat yang tajam. Ketika alat kita tumpul, maka harus kita asah terlebih dahulu. Kenapa? Ketika alat kita tumpul itu artinya peralatan yang kita gunakan nanti justru akan menyiksa atau merasa kesakitan binatang yang akan kita sembelih. Nah, ini dapat kita tarik kesimpulan apa sih sebetulnya yang perlu kita ingat di pengertian penyembelihan. Satu, dalam penyembelihan adalah kita melenyapkan nyawa atau roh binatang yang halal. Kemudian yang kedua, harus terputus jalan makan, minum, kerongkongan, dan nafas atau tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada alatnya. Nah, atau menggunakan alat. Nah, alat ini adalah alat yang tajam. Yang keempat, tentu sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Nah, baik, berikutnya penyembelihan binatang ini tentu tidak sama dengan mematikan. Nah, di dalam Islam saat kita mau memanfaatkan daging tentu dengan cara menyembelih binatang. Mematikan itu binatang itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, ini seperti dipukul, disabet, atau mungkin disiksa. Ini jelas tidak diperkenankan dalam agama Islam. Nah, karena sudah jelas di dalam hadis dikatakan innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qatlata wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Nah, ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Apabila hendak menyembelih, tentu sembelihlah dengan baik pastinya, karena dengan demikian kita artinya memberikan kesenangan terhadap binatang. Ya, jangan lupa menggunakan alat yang tajam tadi sehingga tidak merasa binatang itu tersiksa. Nah, untuk berikutnya rukun menyembelih. Rukun itu yang harus ada ya saat kita menyembelih. Yang pertama itu orang yang menyembelih. Nah, syaratnya di sini orang yang menyembelih adalah yang pertama Islam atau ahli kitab. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan mumayyiz, ya, orang yang sudah bisa membedakan. Anak kecil tentu tidak sah penyembelihannya. Baik, kemudian yang ketiga ada yang dinamakan dengan sehat akal. Nah, orang gila atau orang mabuk, nah ini tidak sah untuk penyembelihannya. Kemudian yang kedua, hewan. Nah, tentu hewan ini harus ada. Dan hewan tersebut adalah hewan yang halal pastinya. Misalnya kalau kita sebagai pemula, kita bisa menggunakan hewan ayam. Ya, untuk kita sembelih. Nah, berikutnya yang ketiga adalah tujuan penyembelihan. Nah, tujuan penyembelihan di sini ini untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Ya, hewan yang disembelih sesuai syariat Islam tentu halal dimakan pastinya. Ya. Kemudian yang berikutnya alat. Nah, alat untuk menyembelih ini harus ada, tentunya alat yang tajam. Untuk alat menyembelih tidak boleh berasal dari atau tidak boleh menggunakan ada kuku, ada tulang, kemudian gigi, ini jelas tidak diperbolehkan. Nah, apa yang digunakan? Yakni alat yang terbuat dari logam, batu, kayu, dan lain sebagainya. Nah, baik, sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan. Ada macam-macam penyembelihan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum.